Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merupakan praktikum, atau lebih tepatnya video modul praktikum sistem informasi geografis. Ini merupakan video modul pertama, dan di video ini kita belum akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan SIG dan pemetaan. Jadi di video ini kita lebih ke pengenalan fitur-fitur pada software atau perangkat lunak yang digunakan untuk praktikum SIG atau sistem informasi geografis. Jadi untuk praktikum ini kita akan menggunakan software ArcMap atau ArcGIS yang lebih familiar, dikenal banyak orang. Jadi di modul ini akan dijelaskan beberapa fitur yang umum digunakan di kegiatan pemetaan menggunakan perangkat lunak tersebut. Di video ini juga tidak akan dijelaskan bagaimana tutorial menginstal softwarenya atau perangkat lunaknya, tapi lebih ke pengenalan fitur saja. Dan untuk yang belum memiliki softwarenya, nanti di link deskripsi videonya akan saya sertakan link untuk download softwarenya dan juga link tutorial cara instalasi perangkatnya. Oke. Nah, nanti setelah lakukan instalasi kita akan dapatkan ini filenya, softwarenya, ada ArcMap, katalog, ArcSyn, dan ArcGlobe. Nah, ini kalau dia tidak muncul di desktop, kalian bisa cari di folder aplikasi di sini. Nah, cari aja ArcGIS. Nah, ini nanti ada di sini semua aplikasinya yang sudah saya pindahkan ke desktop ini biar lebih mudah saja. Nah, nanti ketika sudah selesai lakukan instalasi, maka akan dapat program-program ini, dan kemudian yang kita akan gunakan adalah ArcMap ini, begitu. Oke. Nah, pertama kita buka dulu ArcMap. Nanti ketika sudah dibuka maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan standar itu biasanya tidak selengkap ini fiturnya atau toolsnya, dan susunan toolsnya juga tidak akan seperti yang ada di video, karena ini susunannya disesuaikan dengan kebutuhan kerja saya dan nyamannya saya bekerja dengan interface seperti ini. Jadi susunan ini kita bisa pindah-pindah, jadi kalau mau dipindahin ke sini juga bisa segala macam. Nah, mana nyamannya kawan-kawan aja nanti bekerja menggunakan ArcGIS-nya. Nah, untuk menambahkan fitur-fitur ini tinggal klik aja di bagian sini, nanti centang mana fitur yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, kemudian dari sekian banyak fitur ini tidak semua atau semua pasti dipakai, tapi sesuai kebutuhan aja, dan di video ini akan dijelaskan mana fitur-fitur yang paling sering digunakan ya untuk membuat atau melakukan kegiatan pemetaan. Karena kalau dijelaskan semua, waduh, banyak dan lama nanti, jadi begitu. Nah, setelah terbuka seperti ini kita bisa minimize dulu sebentar, lalu kita buka dulu katalog. Sebenarnya ini bisa dilakukan di sini, tapi kita buka secara terpisah aja. Nah, ini adalah tampilan pertama dari katalog ya, seperti ini. Kemudian tujuannya adalah sebenarnya pekerjaan akan lebih sering dilakukan di ArcMap. Nah, ini katalog biasa digunakan oleh saya pribadi untuk membuat folder connection. Sebenarnya pembuatan folder connections ini bisa kita lakukan di sini juga nih, bisa menggunakan ini. Namun lebih bagusnya sih di sini, lebih interface-nya lebih bagus, lebih luas, dan
lebih gampang di perhatikan. Nah, kemudian ketika pertama kali menggunakan program ArcGIS ya, kita gunakan dulu ArcCatalog, kemudian di ArcCatalog ini extension, kita pilih customize, kemudian kita pilih extension, dan ini diaktifkan semua, dicentang, lalu pilih close. Ini adalah tools yang nantinya akan bekerja di ArcMap. Nah, untuk ArcToolbox ini khususnya seperti itu. Nah, ini kita tunggu dulu. Biasanya kalau buka ArcToolbox ini di awal dia memang ada loadingnya, dan kalau muncul not responding begini biarkan aja gitu, karena dia akan proses. Dan biasanya, nah ini kalau udah terbuka gini, biasanya kalau kita close dan kita buka lagi ArcToolbox, ini dia udah langsung terbuka, tidak jeda seperti pertama kali tadi. Nah, ini ArcToolbox, ini toolbox analisis spasial kebanyakan di sini. Nah, ini nanti akan digunakan untuk hal-hal tertentu dan tidak akan dijelaskan secara detail menyeluruh, tapi hanya dijelaskan bagian-bagian yang sering digunakan nantinya. Nah, kemudian di customize ini juga kita lakukan extension. Biasanya kalau extensions ini sudah dilakukan di ArcCatalog, biasanya extensionsnya akan langsung tercentang di sini semua. Nah, ini ada kelihatan perbedaan extensions. Ini yang extensions dari ArcCatalog, yang ini ArcMap. Di sini ada beberapa fitur, dua ini khususnya yang merupakan fitur tambahan, dan ini tidak wajib ada di perangkat ArcMap yang kawan-kawan gunakan. Ini karena ada kebutuhan untuk pekerjaan yang biasa saya kerjakan, sehingga ada tools tambahan ini seperti itu. Nah, ini dicentang semua agar fitur-fitur seperti 3D Analyze, Geostatistical, Network, Publisher, Schematic, Spatial, dan Tracking ini muncul dan bisa digunakan nantinya. Itu. Nah, kita balik ke ArcCatalog. Ini setelah kita centang semua ya, ini kita close. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, kalau ArcCatalog ini gunanya untuk kalau saya pribadi menggunakan untuk membuat connection folder atau folder connection. Ini gunanya apa? Jadi begini, kalau kita buka ArcMap, ini adalah tombol add data untuk memanggil data, memasukkan data ke lembar kerja ini. Nah, menggunakan tombol ini. Nah, kemudian kalau sudah terbuka interface seperti ini, biasanya folder pembuka yang dibuka pertama ini folder home-nya ArcGIS seperti ini. Nah, kalau kita cari begini, ketika kita belum melakukan folder connection, ini folder laptop kita seperti folder C dan D itu nggak muncul di sini. Nah, umumnya kita kan menyimpan data itu di C atau di D, itu kebanyakan orang. Nah, tujuan dari folder connection itu adalah agar folder yang biasa kita gunakan untuk menyimpan data, baik itu C atau D atau dokumen, itu bisa muncul di sini, sehingga memudahkan kita untuk mencari folder tempat kita menyimpan data seperti ini gitu. Nah, folder connection itu bisa dikonekkan langsung dari sini seperti itu. Tapi untuk lebih baiknya sih kita langsung menggunakan ArcCatalog saja. Nah, biasanya kalau kawan-kawan baru pertama kali menggunakan perangkat ini, folder connection ini nggak ada isinya nih, kosong, nggak seperti ini karena setelah dilakukan penambahan connection foldernya. Jadi cara pertama ya, ini karena berhubung sudah ada ya, jadi caranya begini. Di folder connections kita klik kanan lalu pilih connect to folder ya, kemudian pilih this PC. Nah, di PC ini tinggal kawan-kawan semua pilih mau menghubungkan folder yang mana, mau C secara keseluruhan atau D secara keseluruhan, atau mau spesifik, misalkan spesifik di D kemudian di folder pekerjaan seperti ini. Nah, ini tinggal klik OK, atau masih ada folder lagi, nah sampai ke dalam semua seperti itu, terserah. Nah, pilih foldernya seperti ini atau seperti ini, nah seperti itu, lalu klik OK. Nah, saran saya adalah
ArcGIS ini biasanya menggunakan penyimpanan data itu kalau defaultnya bisa di C atau di di C atau di folder dokumen yang ada di laptop. Jadi akan lebih baik kalau yang dikonekkan atau dihubungkan itu adalah folder C, D, downloads dan dokumen gitu. Jadi tinggal pilih satu gini, dokumen, oke gitu. Karena di dalam dokumen ini akan begitu selesai dilakukan instalasi akan ada folder khusus ArcGIS di sini. Nah, folder ini sebenarnya adalah folder yang ada di sini. Nah, ini add-ins, project templates, default dan toolbox ini. Nah, seperti itu. Jadi pilih dokumen aja langsung. Oke. Terus kemudian setelah oke, nanti klik lagi di sini. Ke folder lagi, kemudian pilih download mungkin, oke, ulangi lagi, lalu pilih C dan D. Nah, nanti ketika sudah dipilih C, oke, kemudian lakukan lagi, pilih D, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini saya menghubungkan 3 folder C, D dan dokumen ya. Yang download enggak, karena kalau kita hubungkan di C, kita buka user, kemudian buka nama laptopnya. Nah, di sini udah ada nih desktop, dokumen, download seperti itu. Jadi nanti dia akan terhubung di ArcGIS-nya langsung seperti itu. Nah, ketika sudah dikonekkan seperti ini kita udah bisa close ya. Kita close katalognya. Nah, nanti ketika kita add data ya. Nah, kita buka di sini folder connection, kita udah ada pilihan folder yang sudah kita hubungkan tadi. Jadi kita lebih mudah mencari data, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa mencari data-data yang kita simpan begitu. Karena kalau belum kita lakukan koneksi ya, itu nanti dia nggak ada nih folder C dan D kita ini. Jadi biar lebih mudahnya seperti itu. Tapi kalau mau lebih instan lagi, langsung saja buka add data, lalu klik connect to folder, atau bisa dengan cara dibuka ArcMap-nya, pilih katalog. Nah, nanti di sini ada juga nih folder connect to foldernya seperti itu. Jadi dia sama aja sih sebenarnya. Oke, itu untuk awalan. Nah, kemudian nanti sekarang kita akan lanjut ke part mengenalan fitur-fitur yang umum digunakan di ArcGIS gitu ya. Oke, kali ini kita masuk ke pengenalan fitur ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di awal, kalau banyak fitur di ArcGIS ini dan semuanya punya fungsi masing-masing ya. Dan itu kalau dijelaskan satu persatu, aduh banyak bener. Nah, maka di sini cuma dijelaskan beberapa fitur yang umum digunakan untuk membuat peta sederhana ya. Yang pertama, ketika kita memulai program ArcGIS, tadi sudah dijelaskan, kita customize, kita masukkan extension ya, gua aktifkan semua extension yang ada di opsi ini. Kemudian kemudian ada yang namanya toolbars. Jadi toolbars ini isinya fitur atau tools yang digunakan untuk pemanggilan data ya, atau segala macam. Nah, untuk memunculkan tools ini itu kita cukup di bagian manapun ya, kecuali di lembar kerja di bagian sini aja nih, di atas klik kanan. Nah, ini nanti tinggal dicentang, maka nanti tools ini akan muncul. Nah, biasanya kalau di awal kita baru buka fitur ArcGIS-nya, maka tools yang ada itu standarnya ini tools ini tools apa ya, lupa juga nih namanya, editing atau apa gitu. Nah, pokoknya yang biasanya ada itu di sini, ini toolsnya ini, dan drawing ini juga kayaknya nggak ada deh. Nah,
peletakan itu tergantung selera dan tergantung nyamannya kawan-kawan bekerja seperti apa. Kalau saya nyamannya menumpuk di atas dengan beberapa dan satu tools di sini, kemudian ada tools tambahan di sini. Nah, untuk meletakkannya seperti ini tinggal kalau kita seret dia, kalau kita add pertama kali ya, contoh misalkan yang nggak ada di sini, saya ini deh. Nah, dia munculnya begini. Nah, ini tinggal kita pindah-pindahin aja, mau letak di bawah, mau letak di samping, mau letak di sini, itu bebas saja ya, terserah mau menggunakan yang mana. Nah, kemudian itu semua adalah nyamannya tampilan yang kawan-kawan susun, kenyamanan bekerja aja itu lebih tepatnya. Nah, untuk tools yang umum digunakan, saran saya pertama masukkan ini 3D Analyze, Advanced Editing, Draw, Data Driven Page, Edit Vertex, Editor, kemudian Layout, terus ini Standar, Spatial, dan Tools. Ini yang umum ada di dalam lembar kerja User Interface ArcGIS kawan-kawan, seperti itu. Nah, kemudian kita mulai dari yang pertama. Di file ini ada beberapa fitur ya, edit begitu juga. Nah, ini sebenarnya file, edit, view, bookmark, insert, selection, geoprocessing, customize, windows, dan help. Ini edisi, ini tambahan kalau kita install ekstensinya, jadi ini tidak wajib ada. Nah, ini sebenarnya adalah menu atau opsi yang ada di tiap fitur ini. Nah, jadi kita akan lebih sering bekerja menggunakan fitur-fitur ini ketimbang menu-menu di atas seperti itu. Nah, kalau mau save kita tinggal pakai ini, mau pakai file gini juga bisa. Biasanya kalau pakai file ini untuk save as, seperti itu. Nah, ini untuk membuat lembar kerja baru. Nah, nanti akan muncul seperti ini, tinggal kita pilih OK ya, tinggal pilih OK. Jadi nanti kalau kita bekerja pertama kali, ketika kita buka ArcMap, yang muncul itu adalah ini. Nah, ini tinggal kawan-kawan cancel aja kalau masih belum punya data yang pekerjaan terdahulu, tinggal pilih cancel, nanti halamannya akan tampil kosong seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk memasukkan data ya, pertama umumnya adalah dengan menggunakan fitur add data seperti ini. Nah, kalau kita klik di tanda tambahnya ya, di ikonnya kita klik begini, yang muncul adalah tampilan dari interface add data. Tapi kalau kita klik tanda panahnya, ini ada add data, ada add base map, dan data ArcGIS online. Nah, kalau base map ini biasanya tampilan global dalam bentuk citra satelit. Nah, contoh seperti ini. Kalau kita pilih add base map, nah untuk penggunaan base map ini pastikan laptopnya sedang online ya, karena kalau enggak dia nggak akan bisa muncul ini. Nah, ini tampilannya seperti citra satelit Google Earth atau Google Map. Kemudian kalau yang ini sama, tapi dia ada labelnya, jadi ada nama daerah, mungkin nama kota atau apalah seperti itu. Kemudian kalau ini tampilan hitam putih, ini tampilan seperti Google Street. Kemudian ini adalah tampilan memperlihatkan kontur-kontur di perairan ya, jadi kayak batimetri begitu. Nah, biasanya kalau untuk umum digunakan, kalau kita nggak punya data peta dasarnya, kita menggunakan imagery atau yang data tampilan citra satelit di suatu daerah gitu. Jadi kalau misalkan, kalau kita buka add base map ini, kalau kita pilih yang imagery ini, kalau kita pilih langsung, ini dia akan tampilkan global, jadi kayak skala dunia gitu, satu dunia itu ditampilkan, jadi akan lamanya. Jadi untuk ringkasnya, contohnya supaya dia nggak loading lama, saya akan contohkan. Misalkan saya punya satu peta provinsi Kepri misalkan ya, seperti ini. Nah, kemudian saya akan fokuskan ke salah satu tempat, let's say kita bilang Pulau Bintan. Nah, seperti ini. Kita lebih zoomkan lagi, kemudian baru kita add base map. Nah, ini add base map. Nah, ini pastikan online, kemudian kita pilih imagery, kita pilih add, nanti akan muncul data di sini base map.
Nah ini biasanya karena dia download satu dunia, nah ini akan lama, tergantung kecepatan laptop masing-masing. Nah ini dia sedang loading ya datanya, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah ini dia, kemudian kita bisa tutup dulu. Nah ini tampilannya seperti ini biasanya, jadi ini nanti bisa jadikan petanya gitu. Tapi kalau kita bukanya global, ini akan jadi lambat, makin berat begitu loadingnya. Oke, kita remove dulu. Nah ini cara memasukkan data dari add data seperti ini. Nah ArcGIS itu dia membaca data gambar JPEG atau yang kita kenal dengan format raster dan format vektor yang kita kenal dengan nama shapefile atau SHP, dan data tabulasi dalam bentuk Excel. Nah seperti itu data yang bisa dibaca, dan TXT satu lagi data dalam format notepad atau textpad. Jadi itu data yang bisa dibaca di ArcGIS ya dengan format seperti itu. Nah cara add datanya kita bisa dengan cara seperti ini, add data, kemudian kita cari ya di mana folder penyimpanan datanya, kemudian ketika datanya udah jumpa seperti ini tinggal kita masukkan datanya. Misalkan kita mau ambil ini, kita bisa pilih add atau klik 2 kali pada datanya seperti ini. Nah kemudian itu cara pertama. Cara kedua, ini ada cara yang lebih instan lagi. Nah kita buka katalog, lalu kita cari di mana datanya disimpan ya, kita cari seperti ini. Nah kemudian ketika udah jumpa, kita bisa kayak gini nih, kita pilih terus kita drag begini. Nah itu caranya seperti itu. Jadi cara memasukkan datanya itu macam-macam seperti itu. Jadi datanya sudah muncul di sini. Nah kita sudah bisa bekerja. Kemudian selanjutnya apa lagi ya, ini yang ringkas-ringkas saja. Kemudian ada yang namanya table of contents. Jadi table of contents ini isi data-data yang kita gunakan selama kita bekerja. Jadi apapun data yang kita masukkan nanti munculnya di table of contents seperti ini. Nah ini merupakan contoh data area atau polygon ya. Polygon dia akan disimbolkan dengan kotak seperti ini. Kemudian ada yang namanya data garis ya atau line. Misalkan kita ambil batas desa, nah seperti ini. Nah dia akan disimbolkan dengan garis. Kemudian ada data point atau titik ya, kita bisa lihat misalkan ini. Nah ini dia disimbolkan dengan titik seperti ini. Nah ini datanya titik seperti ini, itu dia data-datanya, point dan titik itu. Nah ini format data yang umum digunakan dalam ArcGIS. Kemudian ada yang kita kenal dengan nama data raster, yaitu data yang berupa gambar, baik itu yang formatnya JPEG, PNG, TIFF, GeoTIFF. Nah itu gambar atau foto atau citra satelit, itu disebut data raster ya. Itu yang biasanya juga bisa ditampilkan. Nah kalau yang data raster biasanya ditampilkan seperti ini. Ini gambar. Nah ini kita bisa ganti warnanya. Nah seperti ini. Nah ini namanya data raster. Oke. Nah kemudian ada lagi fitur selanjutnya, itu fitur zoom in zoom out. Ini fitur zoom in zoom out. Nah fitur zoom in zoom out ini dia ada dua fitur, namanya sama zoom in zoom out juga. Jadi sebelum masuk ke situ, lembar kerja ArcGIS itu ada dua. Pertama data view dan layout view. Data ini yang sedang ditampilkan ini adalah data view. Data view inilah tempat kita bekerja, kita mengedit data, kita menghapus data, menambah data, kemudian ya apapun itulah tempat bekerjanya di sini. Nah kemudian ketika selesai pekerjaan, sudah kita rasa final data-data yang kita olah atau kita analisis, untuk melakukan layout petanya kita pindah ke namanya menu layout view. Nah menunya itu biasanya ada di bawah sini.
Jadi ini data view yang sedang kita tampilkan sekarang, dan sebelahnya ada layout view. Nah, ini kita klik, maka akan muncul, nah ini layout view. Oke. Nah, di data view kita punya zoom in zoom out. Di layout view kita juga punya zoom in zoom out, dan ini satu lagi zoom in dan zoom outnya di data view. Nah, bedanya ya, kalau zoom in zoom out yang ini kalau kita zoom, nah yang membesar atau skalanya berubah itu adalah skala datanya. Nah, seperti ini, atau kita klik-klik gini aja, nah terserah. Nah, ini yang berubah skala datanya. Begitu juga dengan fitur zoom outnya, skala data kita yang berubah kalau kita pakai fitur zoom in dan zoom out yang ini, yang cuma gambar kaca pembesar ini. Tapi kalau kita pakai fitur zoom in zoom outnya layout view ya, ini yang bergerak adalah layoutnya, datanya tetap, layoutnya yang berpindah-pindah. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan zoom in yang ini, tuh seperti ini. Nah, itu yang berpindah, perbedaannya seperti itu. Jadi kalau kita di tengah mode layout view kita menggunakan ini, maka yang berpindah itu atau berubah ukurannya adalah si datanya. Tapi kalau kita gunakan mode yang ini, yang berpindah itu adalah layoutnya. Nah, itu dia. Kemudian fitur selanjutnya adalah pen. Jadi fitur pen ini untuk menggerak-gerakkan data juga, tapi bukan untuk zoom. Oke, kita balik lagi ke data view dulu sebentar. Nah, ini data view. Kemudian ada fitur yang namanya pen atau tangan ini. Tangan. Nah, ini gunanya apa? Kalau kita klik, kita tahan. Nah, untuk gerak-gerakkan tangan datanya seperti ini. Tuh. Untuk pindah-pindah, untuk menggeser-geser datanya. Nah, sebenarnya kalau zoom in, zoom out itu kita tidak selalu harus menggunakan fitur ini. Karena kalau pakai fitur ini biasanya kalau misalkan kita ingin zoom ke sini, tapi kita tidak mau daerah ini juga hilang dari tampilan kita. Kalau kita pakai zoom in seperti ini, nah dia akan langsung ke sini. Tapi jadi kita kalau mau lihat kita harus geser lagi, nah gitu. Nah, biasanya kalau untuk bekerja itu kita bisa pakai mouse. Jadi kita bisa scroll seperti ini. Nah, misalkan gini, scroll maju, scroll mundur gini untuk zoom in zoom outnya. Nah, scroll gini, ini lebih enak kerjanya. Kemudian ketika belum pas, kita tinggal geser-geser dikit gini pakai pen. Nah, ini tinggal scroll aja. Jadi biasakan kerja untuk di ArcGIS ini gunakan mouse gitu, supaya kerjanya lebih enak. Nah, ini gunanya pen. Nah, kemudian di layout view ada pen juga, ini dia. Nah, ini pen juga namanya. Fungsinya apa? Seperti zoom in zoom out tadi. Kalau pen yang di sini, pen yang hanya gambar tangan ini, kalau kita gunakan di layout view, dia yang bergerak datanya, yang berpindah datanya. Tapi kalau pen yang ini, yang tangan di belakangnya ada lembaran seperti lembar kertas ini, kalau kita gunakan yang berpindah layoutnya, datanya tetap. Nah, itu dia perbedaannya. Oke, nah ini gunanya ya. Kemudian kita balik lagi ke data view. Kemudian ada fitur ini yang gambar bola dunia. Ini fitur full extend. Artinya apa? Fitur full extend ini gunanya untuk mengembalikan tampilan lembar kerja, mengembalikan seluruh data kita ini ke tengah-tengah lembar kerja. Misalkan ini kita aktifkan dulu semua. Nah, ini kan, nah misalkan begini, kan di atas ini kita ada pulau Anambas dan Natuna. Ini kita misalnya kayak gini kebuka datanya. Nah, agar data-data ini center di tengah interface lembar kerja ini, kita bisa gunakan fitur full extend
seperti ini. Nah, dia akan pas di tengah. Nah, kalau kita saya tergeser gini terus kita mau ngembalikan dan posisinya kita ragu ini udah di tengah atau center atau enggak, bisa gunakan full extend seperti ini. Nah, kita bisa lihat seluruhan data kita seperti itu. Lalu ada itu fitur selanjutnya. Kemudian ada fitur apa lagi ya? Oh, nah ini fitur information atau identify. Nah, identify ini gunanya apa? Misalkan kita punya data nih, anggap kita punya data Pulau Natuna ya, Kepulauan Natuna ini. Nah, kita pengen tahu nih namanya, ini daerah ini namanya apa ya gitu misalkan. Kita pertama bisa buka di label atau itu nantilah masalah labeling nanti kita akan belajar. Ini masih pengenalan fitur aja. Nah, misalkan ini kita mau tahu ini namanya apa daerahnya atau di sini. Nah, kita bisa pakai identify seperti ini. Nah, nanti akan muncul informasinya. Apapun informasi yang ada di dalam data ini maka akan muncul. Nah, data di sini ini tidak akan sama dengan setiap daerah lain atau data SAP lain yang kalian gunakan, tergantung data SAP ini mempunyai informasi apa di dalamnya. Nah, itu. Nah, kalau di sini kebetulan cukup lengkap. Ada data ini Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna ya. Dan nama daerahnya Bunguran seperti itu. Dan ini Provinsi Kepulauan Riau. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu. Nah, kalau kita pindah sini, kita pindahkan lagi ke sini, ini dia nama daerahnya juga beda-beda gitu. Ini juga seperti itu. Jadi kita bisa lihat gunanya identify itu ini. Nah, seperti itu. Nah, itu guna fitur identify. Terus ada lagi fitur measure atau pengukuran. Nah, ini gunanya untuk mengukur jarak, mengukur luasan atau satu titik ke titik lain, luasan satu area. Jadi kalau misalkan kita mau mengukur jarak dari pulau ini ke pulau ini misalkan, kita bisa pakai distance, kemudian kita mau pakai satuan apa, kilometer atau meter, apapun itu yang masih satuan jarak. Kalau luasan area, fiturnya inilah hektar, kilometer, meter persegi segala macam. Nah, saya kayak kita mau ukur jarak, kita pilih measure ini, lalu kita pilih ini, pilih distance, kita pakai kilometer deh, lalu letakkan titik misalkan sini, tak klik, kemudian kita tarik misalkan ke sini. Nah, kita bisa dapat infonya nih. Nah, infonya yang mana? Infonya itu adalah info pertama nih, length ini. Jadi misalkan gini nih ya, tarik tuh. Jadi jarak kita bisa tahu sekitar 28,14 km gitu. Itu dia jaraknya. Nah, itu untuk mengukur jarak. Nah, itu. Kemudian fitur apa lagi yang umum digunakan? Oh ya, fitur drawing. Fitur drawing ini ada fitur select elements ya, select elements. Kemudian ada fitur rectangle. Jadi rectangle ini macam-macam untuk bikin kotak, bikin bulat. Biasanya kalau kita bikin peta penelitian ada kotak merah kecil untuk menunjukkan itu daerah lokasi penelitian pada inset peta. Nah, itu biasa menggunakan fitur rectangle ini. Jadi kita bisa buat kotak begini. Lalu kita edit misalkan fill color, nah, gini misalkan. Nah, jadi satu kotak merah seperti itu. Nah, itu. Kemudian ada fitur teks ya kan di sini. Nah, kalau teks ini kita untuk penamaan, misalkan kita mau bikin di sini namanya Laut Natuna Utara misalkan seperti itu. Terus ada fitur yang kita pakai call out. Jadi call out ini dia bisa kita klik di sini dulu. Natuna misalkan seperti itu. Nah, terus ini kita tarik. Nah, ini gunanya call out ini, kita beri nama labelnya seperti ini. Nah, titiknya bisa pindah-pindahkan seperti itu. Nah, ini kemudian adalah tipe font, ukuran font ya standar lah seperti Microsoft Word. Untuk membuat font, membuat ini warna fontnya, terus ini background hurufnya. Kemudian ada lagi fitur spline ini.
Ini misalnya kita klik gini, nah seperti itu. Kita misalnya mau buat Laut Natuna Utara misalkan. Nah tulisannya bisa membelok seperti ini kayak kita lihat di peta. Nah ini kalau kita mau bikin dia panjang, kita bisa bikin karakter spacingnya sampai 100. Nah seperti itu. Nah ini dia. Nah itu gunanya. Jadi biasanya sih itu fitur-fitur standar umum lah ya. Kemudian ada yang namanya fitur zoom to layer ya. Jadi misalnya zoom to layer itu gunanya seperti ini. Misalkan kita balikkan dulu ke full extend. Nah misalkan ya, misalkan kita mau fokus ke tambelan deh misalnya ya. Oh sorry, bukan ke tambelan. Misalkan kita punya data sebanyak ini, lalu kita mau fokus ke data yang ini nih, Tanjung Pinang Kelurahan. Nah kita bisa dengan cara seperti ini, scroll gini bisa. Nah ini Tanjung Pinang, tapi datanya ini jadi tidak pas, maksudnya nggak center di tengah layar gitu kan. Kita harus tarik ukur kira-kira udah pas belum, udah tercover belum seluruh data Tanjung Pinang Kelurahan ini di layar kita. Nah untuk meringkasnya, jadi misalkan data kita kayak gini, nah kita bisa pilih di Tanjung Pinang Kelurahannya, misalkan kita klik kanan lalu pilih zoom to layer. Nah ini dia akan fokus ke Tanjung Pinang Kelurahan ini seperti itu. Nah itu guna fitur zoom to layer. Beda dengan full extend. Kalau full extend ini untuk menampilkan keseluruhan data yang ada di table of content kita. Tapi kalau zoom to layer itu fokus ke satu data yang kita pilih. Jadi misalkan kita milih tadi Tanjung Pinang Kelurahan, zoom, nah ini dia, muncullah datanya di sini seperti itu. Nah itu fitur-fitur yang umum digunakan. Kemudian kalau di layout view ya, kita masih main pengenalan fitur-fitur kayak gini aja. Nah layout view ini juga kalau kita nggak sengaja ke pen seperti ini, nah ini membalikkannya repot kan, kita harus scroll gini. Nah jadi dia ribet. Nah untuk zoom to layernya layout view itu menggunakan ini zoom whole page. Jadi kalau kita nggak sengaja ketarik kekecilan gini, kita bisa buat begini. Nah dia balik lagi ke tengah seperti itu. Nah gunanya zoom to layer tuh tadi juga di sini seperti itu. Misalkan kita nih, nah kita mau bikin peta wilayah kelurahan di Tanjung Pinang. Nah kita repot kan kalau kita harus ngezoom di sini, belum tentu pas. Kita bisa pakai Tanjung Pinang Kelurahan ini, kita pilih zoom to layer. Nah ini dia akan fokus di sini, di tengah sini, wilayah daerah kelurahan yang ada di Tanjung Pinang. Tuh seperti itu. Nah ini gunanya beberapa fitur yang nanti akan umum digunakan. Oke, untuk fitur-fitur lain ya, kayak katalog, toolbox, kemudian ada fitur create features segala macam, itu nanti akan dijelaskan sambil bekerja pada modul berikutnya ya. Itu aja. Jadi ini yang ditunjukkan adalah fitur yang umum digunakan. Jadi kita umumnya menggunakan add data, terus ini zoom in zoom out, full extend segala macam, select feature segala macam, dan teks ini. Nah ini terus ada whole page segala macam ini. Itu yang umum digunakan, dan kita bekerja selalu harus di data view. Ketika sudah selesai bekerja di data view, maka kita baru pindah ke layout view untuk membuat layout petanya. Nah modul selanjutnya itu kita akan belajar melakukan konversi titik koordinat, baik itu dari Google Map, Google Earth atau GPS ke dalam format yang bisa dibaca oleh program ArcGIS atau ArcMap ini. Baik, pengenalannya sekian aja. Terima kasih. Nanti softwarenya, kemudian tutorial installnya akan saya sertakan linknya di deskripsi videonya. Jadi silakan yang belum punya download dan tonton tutorial installnya di link video yang nanti akan saya kasihkan di deskripsi video modul ini. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.